Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya hari ini ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Ada si siapa? Angga. Oh iya. Sama siapa lagi yang nggak berangkat? Alena. Ya, apa-apa ya. Jadi pada hari ini Pak Guru akan memulai pelajaran yaitu mengenal emosi. Kalian tahu emosi nggak? Tahu emosi itu apa? Emosi adalah apa? Suatu yang kita rasakan atau kita keluarkan berdasarkan reaksi yang ada dalam diri kita. Jadi emosi itu bisa berupa apa? Bisa berupa apa? Marah. Terus apa? Senang, sedih. Terus apa lagi? Senang. Apa lagi? Banyak ya. Ya, emosi itu banyak. Nah, sekarang yaitu tentang bimbingan klasikal yaitu mengenal emosi. Nah, emosi itu seperti apa sih? Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan atau reaksi yang kuat dan intens yang dialami oleh seseorang sebagai respon terhadap suatu situasi atau peristiwa. Emosi dapat berupa perasaan positif seperti kebahagiaan, kegembiraan, atau cinta, maupun perasaan negatif seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Nah, emosi dapat mempengaruhi apa? Emosi dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan interaksi sosial seseorang. Emosi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan emosi, emosi itu dapat mempengaruhi yang namanya kesehatan fisik. Jadi misalkan Dila ketakutan, maka yang terjadi Dila akan stres itu kan di kepala kan, jadinya pusing, atau mungkin siapa namanya, ada Nanza ketakutan atau mungkin kesedihan, itu bisa menyebabkan yang namanya sakit, sebenarnya sakit jadi sakit ya, itu kan daripada munculnya suatu reaksi yang ditimbulkan daripada emosi ya. Atau mungkin ada Afanin lagi sakit, tiba-tiba ayahnya pulang bawa hadiah, yang jadinya sakit tiba-tiba jadi sembuh. Karena apa? Afanin merasa bahagia dapat hadiah dari ayahnya sehingga menimbulkan kesehatan fisiknya yang jadinya sakit jadi tidak sakit ya. Ini
Nah, terus faktor-faktor apa yang dapat memunculkan emosi? Nah, bisa lingkungan, pengalaman, kepribadian. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan yaitu yang berkaitan dengan sekitar kalian atau mungkin lingkungan kalian di rumah maupun di lingkungan di sekolah. Nah, itu pengalaman. Pengalaman itu apa? Seperti ketika kalian melakukan kegiatan apa, tiba-tiba kalian terjadi emosi. Misalkan saya kemarin habis naik motor pergi ke alun-alun, ya kalian akan memunculkan emosi senang, bahagia karena habis jalan-jalan. Itu kan berdasarkan pengalaman ketika kalian jalan-jalan itu memunculkan reaksi yang namanya senang. Lalu kepribadian itu berarti berkaitan dengan karakter, ya karakter itu apa ya, kepribadian kalian biasanya pendiam atau mungkin biasanya ceria. Kalau biasanya ceria, biasanya dia akan memunculkan namanya emosi bahagia. Tapi kalau orang yang selalu berdiam diri, misalkan kayak siapa namanya, di sini saya jadi siapa, si Putri itu dia jarang bergaul, maka biasanya akan emosinya akan mudah marah. Itu kepribadiannya seperti itu. Nah, emosi juga dapat dipengaruhi oleh hormon dan kimia dalam tubuh, ya. Nah, selanjutnya contoh-contoh umum emosi. Nah, contoh emosi yang umum dialami oleh manusia adalah kebahagiaan, yaitu perasaan senang dan gembira. Kesedihan, yaitu perasaan sedih dalam dan kehilangan. Ya, sedih itu ada dua macam ya. Ya, sedih itu bisa sedih karena kehilangan atau mungkin sedih karena perasaan yang muncul akibat misalkan habis berantem sama temen atau mungkin gimana, itu biasanya sedih. Lalu kemarahan, itu perasaan marah dan frustasi. Lalu ketakutan, itu perasaan takut dan cemas. Terus cinta, itu perasaan kasih sayang dan perhatian. Dan terakhir adalah kebencian, yaitu perasaan tidak suka dan tidak setuju. Nah, benci itu bisa kalian benci sama si dia atau mungkin benci sama sesuatu benda atau apa, itu namanya bisa benci. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk reaksi yang biasanya orang ketika memunculkan emosi. Nah, coba kamu lihat, orang tertawa biasanya apa? Mulutnya terbuka, hahaha gitu, terus tersenyum. Terus kalau menangis, ininya biasanya kayak gini, matanya kayak gini ya, merem ya. Kalau nangis biasanya ya. Terus bosan tuh kayak itu. Terus marah, marah. Terus khawatir apa? Khawatir kayak ini. Terus berpikir itu berarti pikir. Terus gugup, kalau gugup itu tegang. Banyak kalau gugup tuh biasanya orang tegang. Nah, terus apa lagi? Nah, terus sedih, ya sedih sama kayak menangis juga sama, ya biasanya matanya merem. Atau mungkin ada yang tidak, kalau menangis kan biasanya keras, gitu. Tapi kalau sedih itu diam tapi nggak ada suara, tapi dia mengeluarkan air mata. Terus kaget, terus setuju, oke, setuju, tidak setuju, ini mukanya agak jutek, terus bahasanya gini, tidak setuju pak, bingung, terus menyapa hai, terus mengantuk. Kalau mengantuk biasanya kayak gini, kita mungkin kayak gini, ya. Terus jahil, kalau jahil itu biasanya senangannya kalau bahasa sini itu ngeledek ya, ngecek. Ya, bahasa ini Alpi senangnya ngeledek. Nah, itu namanya reaksi yang biasanya ditumbuhkan akibat lingkungan atau mungkin ya. Jadi ini reaksinya seperti ini, muka-mukanya tuh kelihatan. Jadi
mukanya orang marah sama orang sedih itu pasti beda. Demikian juga mukanya orang senang sama orang marah juga pasti beda. Nah, sekarang berarti kalian udah paham belum? Reaksi-reaksi yang ditimbulkan dari emosi, bentuk wajahnya. Sudah tahu ya? Nah, selanjutnya adalah soal. Nah, ini tadi mana? Nah, biar lebih jelas. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, di sini Pak Guru akan memberikan soal yang nanti kita jawab bersama-sama ya. Jadi ada senang, bangga, sedih, sakit, marah, takut, terkejut, malu. Nah, pertanyaannya adalah apabila kalian diberi hadiah ulang tahun, kalian akan merasa apa? Hah? Senang, berarti ini ya. Terus jika tidak diajak bermain oleh teman, maka kalian akan merasa sedih ya. Terus jika dimarahi oleh guru apa? Hah? Takut. Terus jika mendengar suara ledakan, hah? Terkejut. Terus menang perlombaan menggambar, hah? Bangga. Terus mendengar suara aneh di rumah, hah? Takut tadi sudah. Apa? Mendengar suara aneh di rumah apa? Apa? Takut juga? Ya, takut. Terus tersesat di pasar yang ramai? Ayo. Tersesat di pasar yang ramai gimana? Takut apa sedih? Takut. Melihat ular di kebun? Hah? Takut. Menonton film hantu di rumah? Hah? Takut. Kehilangan kucing kesayangan? Sedih. Dibelikan sepeda baru oleh ayah? Senang. Diajak oleh teman? Marah. Kalau diajak sama temannya gimana? Marah apa takut apa sakit apa sedih? Yuk, ketika kalian diajak oleh temannya, bagaimana respon kalian? Marah ya. Jadi ketika kalian diajak sama teman kalian itu biasanya marah, maka jangan saling mengejek. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana sih cara mengontrol emosi? Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan? Nah, berlatih untuk menstabilkan emosi. Nah, ketika kalian merasa senang, bahagia, atau mungkin kalau bahagia mungkin nggak usah dikontrol ya, kan senang. Nah, ini biasanya berkaitan dengan marah. Nah, di sini yang suka marah siapa? Ayo, ada yang suka marah? Yang suka ngamuk siapa? Yang suka ngamuk? Ayo, siapa yang suka ngamuk? Ada? Nggak ada ya. Nah, jika kalian merasa marah atau merasa sering ngamuk ya, atau mungkin sering bahasa sininya jengkel ya, itu cara menstabilkan emosinya dengan cara meditasi kesadaran. Nah, meditasi kesadaran itu apa? Yaitu untuk bermeditasi dengan penuh kesadaran. Anda harus fokus pada napas dan mengamati pikiran serta emosi Anda tanpa menghakimi atau
bereaksi, mengembangkan kesadaran diri dan pengaturan emosi yang lebih besar dicapai melalui latihan ini. Nah, jadi bisa dengan cara memejamkan mata, terus menyadari kesalahannya apa yang membuat marah. Nah, terus cara menyelesaikannya bagaimana? Itu namanya bermeditasi. Ya, menenangkan diri sendiri. Ya, misalkan coba kalian pejamkan mata, coba kalian pejamkan mata. Nah, coba kalian punya masalah apa, lalu dipikir solusinya bagaimana. Dipikir saya jangan marah, kalau saya marah nanti semuanya akan berantakan gitu. Itu bisa jadi. Nah, sekarang dilihat lagi. Bisa dengan restrukturisasi kognitif, yaitu mengidentifikasi pikiran negatif atau menyimpang dari menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis adalah hal yang termasuk dalam restrukturisasi kognitif. Latihan ini mengajarkan individu bagaimana mengembangkan ketahanan emosional dengan menantang keyakinan negatif dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif ketika dihadapkan pada situasi atau emosi yang menantang. Ya. Jadi selalu berpikir positif ketika kalian merasa kalian melakukan kegiatan yang negatif, cobalah untuk berpikir positif, ya. Selanjutnya pernapasan dalam. Pikiran, ya, pernapasan dalam, ya. Pikiran dan tubuh dapat ditenangkan melalui latihan pernapasan dalam yang dapat mengurangi perasaan stres dan cemas. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Coba kalian tarik nafasnya dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut. Lagi. Ya, jadi ditarik napasnya dalam-dalam dari hidung, nanti dikeluarkan dari mulut. Coba sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Nah, itu cara untuk mengendalikan yang namanya emosi. Selanjutnya adalah perawatan diri, yaitu aktivitas perawatan diri seperti mandi atau membaca buku dapat membantu individu beristirahat dan bersantai sehingga meningkatkan stabilitas emosi. Jadi ketika kalian sedang jengkel, sedang marah sama temennya, atau mungkin lagi marah kalau ya, sama siapapun, itu bisa dengan cara kalian menyibukkan diri atau merawat diri dengan cara mandi. Misalkan habis sekolah, misalkan, Pak, saya setelah pulang sekolah itu biasanya stres, Pak. Ya udah, ketika kalian sudah sampai rumah, jangan lupa ganti baju, perlengkapan kalian taruh, ya, terus kalian ambil handuk, langsung mandi, otomatis siap biasanya stres jadi fresh, ya enggak? Ketika kalian mandi seger enggak? Seger kan? Nah, itu perawatan dirinya seperti itu. Jadi ketika kalian stres setelah menerima pelajaran, atau mungkin jenuh, atau mungkin bosan, atau mungkin apa, kalian pulang ke rumah, kalian taruh semua perlengkapan bajunya dan tasnya, lalu kalian ambil handuk, kalian mandi, ya. Setelah mandi apa? Sholat. Itu juga termasuk perawatan diri. Terus juga setelah itu kalian makan, boleh. Setelah makan nanti kalian baca buku. Atau mungkin setelah itu tidur, ya, tidur siang sebentar. Itu juga termasuk perawatan diri, yaitu menenangkan diri sendiri dengan cara merawat diri kita dengan cara, ya, tadi sholat, mandi, baca buku, ya, tidur sejenak atau apa. Oke, paham ya? Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan soal mengenai emosi. Soalnya mana ya? Nah, coba kalian siapkan buku,
tulis dan pulpen. Kalian kerjakan 3 soal ini. Kelihatan nggak soalnya? 1, aku merasakan marah pada saat ini saat ingat kejadian. Nah, 2, aku merasakan sedih pada saat ini saat ingat kejadian. 3, aku merasakan senang pada saat ini sangat ingat kejadian. Nah, kejadiannya apa kamu tulis? Ya, terserah. Pak, aku ingat kemarin habis ini nih. Ya udah kamu tulis aja. Berarti kamu tuh marah karena apa, sedih karena apa, senang karena apa. 3 saja. Marah, sedih, senang. Paham ya? Nanti dikumpulkan, disobek ya nanti ya. Pakainya kertas yang di tengah saja. Ya, sesuaikan. Jelas ya, bisa dibaca ya. Ya, kalian nanti tulis namanya, terus kalian tulis soalnya, terus dijawab sesuai dengan pengalaman kalian. Ya, aku marah saat ini saat ingat kejadian. Aku merasakan sedih pada saat ini sangat ingat kejadian. 3, aku merasakan senang pada saat ini sangat ingat kejadian apa. Nah, oke, silakan dikerjakan. Oh iya. Ya sudah ya. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, jadi ini adalah soal berkaitan dengan refleksi diri, yaitu berdasarkan pengalaman kalian. Aku merasa marah pada saat ini sangat ingat kejadian. Aku merasakan sedih pada saat ini sangat ingat kejadian. Aku merasakan senang pada saat ini sangat ingat kejadian. Ya banyak ya. Jadi ada yang jawab saya marah ketika diejek, ketika ditinggal oleh orang tuanya. Ada yang jawab saya sedih ketika ibu berangkat kerja, atau mungkin ayah berangkat kerja. Ada yang merasakan senang saat diberi hadiah. Ya, banyak jawabannya. Itu berdasarkan pengalaman kalian. Jadi banyak ya, yang namanya pengalaman itu banyak ya. Kalian berangkat sekolah pun itu namanya pengalaman. Kalian di sini pun namanya pengalaman. Nah, ya mungkin itu yang dapat Pak Guru berikan. Selanjutnya silakan kalian taruh kembali buku kalian ke dalam tas. Ya, sudah. Oke, jika sudah, mari kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.